Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sebaran flora dan fauna di dunia. Untuk memulainya, kita perlu membahas terlebih dahulu apa yang disebut sebagai jenjang biosfer. Permukaan bumi kita dihuni oleh makhluk hidup. Nah, lapisan yang dihuni oleh makhluk hidup ini kita namai sebagai biosfer. Komponen dari biosfer ini dari mulai yang paling rendah kita sebut sebagai individu, nanti meningkat menjadi populasi, kemudian meningkat lagi menjadi komunitas, ekosistem, bioma, dan itu semua mewujud menjadi sebuah biosfer. Kita lihat contoh seperti ini. Ketika kita menyebut misalnya sebatang pohon pinus, maka kita menyatakan sebatang pohon pinus ini adalah individu. Ini level yang paling bawah. Kemudian kumpulan dari pohon pinus yang ada di sebuah hutan pinus kita namakan sebagai populasi. Nah, di dalam hutan pinus itu tentu saja tidak hanya kita jumpai makhluk hidup berupa pohon pinus saja, tapi mungkin ada rumput, ada lumut, ada pepohonan kecil yang lain, semak-semak. Demikian juga dengan hewan-hewan yang hidup di situ. Nah, kumpulan dari kesemuanya itu kita namakan sebagai komunitas. Kemudian, kita juga harus paham bahwa pohon maupun hewan yang ada dalam sebuah komunitas itu tidak mungkin tumbuh tanpa adanya tanah, air, dan udara. Apa yang kita sebut sebagai ekosistem ini merupakan kesatuan dari unsur biotik maupun abiotik. Nah, ekosistem ini secara luas nanti akan membentuk bioma, kemudian bioma secara keseluruhan akan membentuk biosfer. Bicara mengenai sebaran flora di muka bumi, maka kita tidak bisa melepaskan dari istilah bioma. Bioma ini adalah suatu ekosistem darat yang memiliki bentangan yang luas dan memiliki ciri yang khas. Nah, bioma biasanya kita klasifikasikan berdasarkan kesamaan jenis vegetasi atau berdasarkan jenis vegetasi yang dominan dalam wilayah yang luas tersebut. Nah, sudah ada banyak ahli yang mencoba untuk membuat region-region flora di muka bumi ini, namun kemudian akhirnya nanti akan mengerucut menjadi 6. Nah, di sini saya sampaikan ada 8 yang nanti kemudian akan kita satu persatu bahas, dimulai dari tundra alpin hingga nanti ke hutan hujan tropis. Kita lihat yang pertama adalah peta sebaran bioma di muka bumi. Ada 10 zona. Kita bisa melihat bahwa ternyata zona-zona flora yang ada di muka bumi ini mengikuti pola memanjang. Artinya keberadaan flora di suatu tempat sangat dipengaruhi oleh letak lintang. Kita melihat di kawasan yang ada di sekitar Khatulistiwa, di sini Indonesia, Afrika bagian tengah, kemudian di Brazil, ini meliputi wilayah yang memiliki hutan hujan tropis. Sedangkan di dekat kutub, kita melihat di sini yang berwarna orange, ini adalah wilayah tundra. Semuanya berada di sekitar garis yang sama. Nah, adapun di sini ada yang berwarna ungu, ini adalah wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan ini nanti identik dengan wilayah yang orange di sini, yaitu wilayah tundra. Karena kesamaannya apa? Kesamaan dari suhu. Kalau di tundra suhu karena letak lintang yang tinggi, sedangkan di kawasan pegunungan ini suhunya rendah karena adanya posisi yang tinggi di permukaan bumi. Nah, kita akan bahas satu persatu dari bioma ini. Yang pertama adalah bioma tundra. Bioma tundra ini merupakan bioma yang memiliki ciri khas sebagai wilayah yang kaya akan tanaman lumut. Maka sering bioma tundra ini disebut sebagai padang lumut.
Bioma tundra dapat kita jumpai di kawasan sekitar lingkaran kutub utara. Nah, tundra ini ada dua jenis, yaitu ada tundra alpin dan ada tundra arktik. Tundra arktik merupakan tundra yang ada di wilayah kutub utara. Sedangkan tundra alpin adalah tundra yang bisa kita temukan di kawasan pegunungan. Contoh dari tundra yang alpin ini bisa kita jumpai di wilayah pegunungan tinggi. Contohnya kalau di Indonesia bisa kita jumpai di Papua, di Pegunungan Jaya Wijaya. Nah, di daerah tundra ini kondisi iklimnya sangat berbeda dengan apa yang biasa kita rasakan di sini. Tundra memiliki musim dingin tanpa matahari yang dapat berlangsung hingga 9 bulan. Nah, matahari hanya bersinar singkat sehingga tumbuhan yang mampu hidup hanya tumbuhan yang memiliki masa perkembangan yang singkat seperti tumbuhan berbiji pendek. Bioma tundra tidak lagi dapat ditumbuhi oleh pohon-pohon yang tinggi. Di daerah tundra juga dapat ditemukan beberapa jenis lumut, misalnya sphagnum dan lichens. Nah, tumbuhan di daerah tundra ini akan mampu beradaptasi dengan keadaan dingin. Itulah sebabnya tumbuhan itu tetap hidup meskipun dalam keadaan beku. Adapun hewan yang hidup di tundra ini memiliki bulu yang tebal, ya, rambut yang tebal. Contohnya adalah beruang kutub, kelinci kutub, singa laut, anjing laut, dan penguin. Kita lanjut ke yang berikutnya adalah taiga. Taiga atau hutan boreal ini merupakan hutan yang terdiri dari beberapa jenis pohon coniferous atau pohon berdaun jarum seperti pinus, kemudian ada spruce, elder, dan juga cemara juniper. Daerah taiga dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang singkat. Pada musim dingin, air berubah menjadi es dan tumbuhan yang mampu hidup hanya sedikit. Bioma taiga masih memiliki pohon tinggi yang umumnya didominasi oleh hutan pinus yang berdaun jarum. Hutan boreal terbentang luas di belahan bumi utara seperti di Siberia Utara yang ada di Rusia, kemudian di Kanada Tengah dan Jepang bagian utara. Di Indonesia juga kita bisa jumpai hutan semacam ini, yaitu di Imogiri, Yogyakarta, dan juga di Kintamani, Bali. Hutan boreal juga biasa diselimuti oleh salju tebal yang tetap ada hingga musim panas datang. Hewan yang terdapat di daerah taiga antara lain adalah rusa, beruang, dan juga ayak. Yang ketiga adalah hutan gugur beriklim sedang atau temperate deciduous forest. Hutan jenis ini kita jumpai di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan sedang. Iklim daerah ini dicirikan memiliki musim kering yang panjang antara 4 hingga 6 bulan. Kemudian diikuti oleh musim hujan lebat dengan curah hujan tahunan 1000 hingga 4000 mm. Kawasan hutan gugur beriklim sedang terutama bisa kita jumpai di Eropa Barat, di Tiongkok Timur Laut, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat bagian timur laut, Chile, dan Selandia Baru. Pepohonannya umumnya memiliki batang yang tebal dan daun yang lebar. Kerapatan pohon pada hutan gugur ini berbeda dengan kerapatan pada hutan hujan tropis. Di hutan gugur, jarak antar pohon tidak terlalu rapat. Jumlah spesiesnya pun hanya antara 10 hingga 20 spesies. Pohon-pohon di daerah ini akan menggugurkan daun di musim gugur dan tetap tidak akan berdaun sepanjang musim dingin. Selama musim semi, daun kemudian akan bertunas. Pohon-pohon ini mengalami pertumbuhan yang cepat selama musim panas. Hewan di daerah hutan gugur antara lain adalah beruang, rusa, rakun, tupai, rubah, dan burung pelatuk. Di Indonesia, hutan semacam ini juga bisa kita jumpai di Sulawesi, Maluku Utara,
kemudian juga di Nusa Tenggara dan Jawa Timur. Yang keempat adalah hutan selalu hijau subtropis atau subtropical evergreen forest. Sering juga hutan ini disebut sebagai hutan iklim sedang atau temperate rainforest. Hutan ini bisa kita jumpai di daerah iklim subtropis lembab dengan musim dingin ringan dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Pohonnya berdaun jarum dan berdaun lebar. Jadi dua jenis daun ada di kawasan ini. Hutan berdaun lebar subtropis berbeda dengan hutan hujan tropis karena jumlah spesies di hutan ini lebih sedikit. Tinggi pohonnya lebih rendah serta daunnya relatif lebih kecil dan lebih kasar. Bentuk kanopinya kurang padat. Kemudian lapisan vegetasi di bawah kanopi cukup padat. Vegetasi yang ada antara lain adalah pakis, bambu semak, dan rerumputan. Jenis tumbuhan rambat seperti liana ataupun epifit seperti anggrek ini juga melimpah. Hutan selalu hijau subtropis dapat ditemukan di bagian tenggara Amerika Serikat, Tiongkok Selatan, dan Jepang Selatan. Laurel, magnolia, dan ek adalah spesies penting di hutan ini. Hewan yang bisa hidup di hutan ini adalah keledai, rusa, kelinci, tikus kayu, tupai, dan kadal. Kita lanjutkan ke padang rumput beriklim sedang. Padang rumput ini hanya ditumbuhi rerumputan karena memiliki musim hujan yang singkat. Di bekas negara Uni Soviet atau yang sekarang kita sebut sebagai Rusia, padang rumput seperti ini disebut stepa. Di Afrika Selatan disebut veld. Adapun di Amerika Utara disebut sebagai prairie. Zona vegetatif yang mencakup padang rumput tinggi dan rumput pendek adalah di Amerika Utara, stepa Asia Tengah, dan pampas di Argentina. Padang rumput beriklim sedang terdiri dari rumput dan tanaman bukan kayu. Di banyak tempat, padang rumput beriklim sedang digantikan oleh tanaman budidaya. Hewan di daerah padang rumput antara lain adalah zebra Afrika, kanguru Australia, dan bison Amerika. Hewan-hewan ini merupakan konsumen primer di padang rumput. Predator padang rumput antara lain adalah singa, anjing liar, atau yang sering kita sebut sebagai hiena. Selain hewan-hewan ini, ditemukan juga ada ular, belalang, dan capung. Kita lanjutkan ke gurun. Gurun atau semi gurun adalah suatu wilayah yang ditandai dengan rata-rata jumlah curah hujan tahunan yang jauh lebih kecil daripada tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Atau kita katakan sebagai wilayah yang kering. Akibatnya, badan-badan air permukaan yang sifatnya permanen jarang kita temukan. Zona vegetatif gurun terdiri dari berbagai jenis vegetasi yang sesuai dengan daerah kering dan sangat kering. Zona ini tersebar luas di seluruh dunia dan paling banyak kita jumpai di antara lintang 10 hingga 30 derajat baik utara maupun selatan. Perbedaan suhu di gurun antara siang dan malam hari sangatlah ekstrim. Pada siang hari suhu bisa mencapai 40 hingga 45 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari dapat mencapai 40 derajat Celcius. Karena air yang sangat terbatas dan perbedaan suhu yang sangat ekstrim inilah, tanaman menjadi sangat sulit hidup di daerah gurun. Di gurun dapat ditemukan tumbuhan yang dapat beradaptasi terhadap kekurangan air dan penguapan yang cepat. Tumbuhan itu umumnya berdaun kecil seperti duri atau tidak berdaun. Akarnya sangat panjang sehingga dapat mengambil air dari tempat yang dalam. Contohnya adalah tumbuhan kaktus, perdu, dan semak-semak gurun. Hewan yang ada di gurun antara lain adalah unta, ular, hewan pengerat, dan kadal. Yang ketujuh adalah hutan gugur tropis. Hutan jenis ini juga dikenal sebagai hutan tropis kering. Hutan ini kita jumpai di lintang 15 hingga 20 baik utara maupun selatan atau di pinggiran bioma hutan hujan tropis. Curah hujan musim
kering di hutan ini biasanya kurang dari 3 cm. Kawasan hutan gugur tropis terluas adalah hutan monsun di Asia Selatan dan Tenggara, India, negara-negara Himalaya, dan Bangladesh yang membentang sampai ke Burma, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Pada hutan gugur tropis, pepohonan cukup dominan. Hutan memiliki pohon kanopi yang tingginya 20 hingga 25 meter. Lebih dari 2/3 pohon di hutan gugur tropis merupakan pohon yang menggugurkan daunnya. Sementara itu, sebagian besar pohon di lapisan bawah merupakan pohon yang daunnya selalu hijau. Tinggi pohon-pohon biasanya 3-10 meter. Pohon-pohon itu antara lain adalah bambu dan palem serta kacang-kacangan. Di hutan ini hanya ada sedikit liana, epifit, dan spesies herba. Hewan-hewan yang ada di hutan ini antara lain adalah singa, harimau, babi, rusa, dan gajah. Kita menuju ke padang rumput tropis atau tropical grassland. Padang rumput ini disebut juga sabana. Sabana memiliki jenis tumbuhan yang tahan terhadap kelembaban rendah karena memiliki intensitas hujan yang konsisten sepanjang tahun. Sabana umumnya memiliki rumput-rumput tinggi yang diselingi semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Umumnya, padang rumput tropis menerima curah hujan lebih banyak dibandingkan padang rumput iklim sedang. Sabana tropis adalah salah satu bioma yang terbesar di dunia. Sabana tropis memiliki 2 musim, yaitu musim panas yang basah dan musim dingin yang kering. Perbedaan iklim, frekuensi kebakaran hutan, dan hewan buas yang relatif banyak menjadi ciri khas dari zona ini. Hewan yang hidup di daerah ini antara lain adalah rusa, kijang, kerbau, antelop, jerapah, gajah, singa, citah, dan macan tutul. Sabana kita jumpai di Afrika, Australia, Amerika Selatan, dan sebagian India. Demikian juga di Indonesia bisa kita jumpai di Nusa Tenggara, Papua bagian tenggara, dan Jawa Timur. Yang terakhir adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah dengan suhu relatif stabil sepanjang tahun dan curah hujan melimpah. Hutan hujan tropis memiliki tingkat kelembaban yang tinggi. Suhu rata-ratanya sepanjang hari adalah 25 derajat Celcius. Spesies hutan hujan tropis cukup kaya dan biomasanya sangat produktif. Hutan hujan tropis antara lain terdapat di Indonesia, Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Ada beratus-ratus spesies tumbuhan yang berbeda satu sama lain di hutan hujan tropis dengan pohon utama yang memiliki ketinggian 20 hingga 40 meter dan berdaun lebat. Dengan cabang-cabang yang berdaun lebat, pepohonan ini membentuk suatu kanopi yang luas. Akibatnya, hutan menjadi gelap. Tumbuhan yang khas hutan hujan tropis adalah jenis liana seperti rotan dan jenis epifit seperti anggrek. Hewan-hewan hutan hujan tropis antara lain adalah babi hutan, kera, burung, kucing hutan, dan bajing. Demikian pembahasan mengenai sebaran flora. Sekarang kita akan lanjutkan dengan fauna. Sebaran fauna dunia akan kita bahas berdasarkan apa yang dikemukakan oleh seorang ahli, yaitu Alfred Russel Wallace. Beliau membagi wilayah di muka bumi ini menjadi 6 zona fauna, yaitu ada zona neartik yang meliputi wilayah Amerika Utara hingga sebagian Meksiko, kemudian neotropik yang meliputi wilayah Amerika Selatan dan hingga sebagian Meksiko. Kemudian yang paling luas ini adalah Paleartik, meliputi seluruh Eurasia kecuali Asia Selatan dan Tenggara, ditambah sebagian dari Afrika, yaitu di Afrika Utara. Asia Barat, Asia Tengah masuk ke kawasan Paleartik. Kemudian ada Oriental. Kawasan Oriental ini meliputi Asia Selatan dan
Asia Tenggara, termasuk sebagian Indonesia, karena Indonesia terbagi menjadi dua. Kemudian ada zona Australian, yang ini meliputi benua Australia ditambah sebagian wilayah Indonesia bagian timur dan Selandia Baru. Dan yang terakhir adalah Ethiopia. Ethiopia bisa kita jumpai di Afrika bagian selatan Gurun Sahara. Jadi Gurun Sahara ini menjadi pemisah antara kawasan Palearktik dengan Ethiopia. Nah, sekarang mari kita bahas contoh hewan di masing-masing zona itu. Kita mulai dari zona Palearktik. Ini ada lynx atau kucing liar, kemudian landak, karibau, kemudian panda yang ada di kawasan Asia Timur, serigala kutub, ada bison, kemudian panther, ya, ini juga ada yang tinggalnya di kawasan kutub yang di salju, dan unta. Unta kita jumpai di kawasan Jazirah Arab yang masih merupakan kawasan Palearktik dan di Afrika bagian utara. Sekarang kita lihat ke kawasan Nearktik yang meliputi Amerika bagian utara. Ada rusa tanduk bercabang, kemudian kuda, moose, ini hampir sama dengan karibau, hanya saja ini memiliki jenis tanduk yang lebih melebar. Kemudian ada beruang, ada macan tutul juga, panther. Demikian juga ada bison sebenarnya. Bison juga masuk ke kawasan ini. Kemudian kita lanjut ke neotropik. Neotropik ada alpaka, ada piranha yang merupakan predator di sungai Amazon. Ada kungkang atau sering disebut sebagai sloth, anaconda, salamander. Juga yang khas adalah armadillo. Kita lanjut yang australis. Ini adalah kanguru, koala, Tasmanian devil, burung kiwi, burung emu, ini wombat, platypus, possum, dan bandicoot. Kemudian kawasan oriental saya kira tidak asing bagi kita karena ini wilayah kita. Ada orangutan, harimau Sumatera, gajah Sumatera, siamang, tarsius, beruang hitam, dan saya yakin masih banyak lagi yang kalian kenali di kawasan Indonesia. Dan yang terakhir adalah Ethiopian. Di sini ada badak, gajah, Afrika, kemudian ada jerapah, ada kuda Nil, lemur yang kita jumpai di Madagaskar, hiena, ini anjing liar yang juga predator yang hampir sama seperti singa. Kemudian ada antelop, gorila, dan sang raja hutan, singa. Baik, itulah contoh dari 6 zona fauna yang ada. Terima kasih atas atensinya. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.